Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irasyah dari Universitas Bung Hatta, NPM 20111111007. Jurusan Hukum Tata Negara, kelas 2A. Sejarah Ketatanegaraan. Sejarah ketatanegaraan di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu periode pra-kemerdekaan dan periode pasca kemerdekaan Indonesia. Pada masa ini, Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Hal ini nampak jelas tertuang dalam pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Dengan kekuasaan tertinggi di Hindia Belanda ada di tangan raja. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, raja atau ratu tidak melaksanakan kekuasaannya sendiri di Hindia Belanda, melainkan dibantu oleh gubernur jenderal sebagai pelaksana. Ratu Belanda sebagai pelaksana pemerintah kerajaan Belanda harus bertanggung jawab kepada parlemen. Ini menunjukkan sistem pemerintahan yang diperguna di negeri Belanda dalam sistem parlemen kabinet. Adapun peraturan perundang-undang dalam lembaga negara yang ada pada masa Hindia Belanda adalah 1. Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda 1938. Pasal 1. Indonesia merupakan bagian dari Kerajaan Belanda. Pasal 62. Ratu Belanda memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi atas pemerintah Indonesia dan gubernur jenderal atas nama Ratu Belanda menjalankan pemerintahan umum. Pasal 63. Ketatanegaraan di Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Soal-soal inter Indonesia diserahkan pengaturannya kepada badan-badan di Indonesia kecuali ditentukan lain dengan undang-undang. Yang kedua, IS. Pada hakikatnya adalah undang-undang, tetapi karena substansinya mengatur tentang pokok-pokok dari hukum tata negara yang berlaku di Hindia Belanda, maka secara real IS dapat dianggap sebagai Undang-Undang Dasar Hindia Belanda. Pemerintahan kerajaan Belanda adalah dengan menggunakan asas dekonstruksi. Secara umum, kedudukan dari gubernur jenderal dapat disertakan sebagai kepala wilayah atau alat perlengkap pusat pemerintahan kerajaan Belanda. Bentuk-bentuk peraturan perundang-undang yang dikenal pada masa berlakunya IS adalah yang pertama WIT, yang kedua AMFB, yang ketiga Ordonantie, yang keempat RF, dan selanjutnya sejarah detik-detik proklamasi. 17 Agustus 1945 didahului peristiwa penting. Menjelang proklamasi terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai menyerahkan Jepang kepada Sekutu hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Mereka menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945. Awalnya, kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat PPKI. Ir Soekarno sudah memiliki pandangan sendiri atas memproklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tetapi dengan menyerahkan Jepang kepada Sekutu, membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan tanpa menunggu keputusan Jepang. Ini menimbulkan perbedaan pendapat antar golongan tua dan golongan muda yang terdiri beberapa perkumpulan. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Sebaliknya golongan tua tidak disepakati karena tidak ingin ada pertumbuhan darah mengingat anggota pasukan Jepang di Indonesia masih banyak. Yang ketiga, sejarah pembentukan BPUPKI. Awalnya, untuk mendapatkan dukungan dari Indonesia dalam membantu Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Kiyoso memberi janji bahwa Indonesia akan merdeka kemudian hari.
Pendiri BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945, namun BPUPKI baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI memiliki nama dalam bahasa Jepang yang bernama Dokuritsu Junbi Kosokai. BPUPKI memiliki 67 anggota, di mana 60 adalah di Indonesia dan 7 orang dari Jepang yang bertugas untuk mengawasi BPUPKI. Diketuai oleh Dr. Ranjingman Diningrat dan Wakil Hibagase Yoshia dari Jepang dan Raden Panji Shiroso. BPUPKI memiliki tugas untuk menyelidiki rencana penting dalam pembentukan negara Indonesia. Selain itu ada beberapa tugas BPUPKI lainnya, yaitu membahas dasar negara Indonesia, pembentukan panitia kecil untuk menampung saran dasar negara, membantu panitia 9 dan panitia kecil, dan membentuk reses selama 1 bulan. BPUPKI melaksanakan sidang pertama pada 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.